Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Diskriminasi atau DPP Garansi bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPHU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis 4 Juni 2026. Aksi yang berlangsung sejak pagi hari itu diwarnai dengan orasi, pembentangan spanduk dan poster tuntutan, serta penyerahan dokumen laporan kepada pihak KPK. Massa mendesak lembaga anti rasuah untuk segera menindaklanjuti berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang disebut terjadi di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam aksinya, para demonstran menilai sejumlah laporan yang telah disampaikan sebelumnya harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Mereka meminta KPK tidak tinggal diam dan segera melakukan langkah-langkah penyelidikan terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian publik. Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah dugaan penyimpangan dalam pembelian aset daerah berupa eks rumah singgah COVID-19 Kota Pematang Siantar yang menggunakan anggaran sekitar 14,5 miliar rupiah pada tahun anggaran 2025. Massa meminta seluruh proses pembelian aset tersebut diperiksa secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pengalihan hak. Selain itu, massa juga mendesak KPK untuk mendalami dugaan praktik pengaturan proyek pemerintah daerah yang bersumber dari APBD Kota Pematang Siantar. Mereka meminta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan proyek pemerintah untuk ditelusuri sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di Perumda Air Minum Tirta Uli Kota Pematang Siantar juga menjadi perhatian para demonstran. Massa meminta dilakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran, serta penelusuran terhadap berbagai transaksi keuangan yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut. Dalam dokumen tuntutan yang diserahkan kepada KPK, massa menyampaikan 13 poin desakan. Di antaranya penyelidikan terhadap dugaan korupsi pembelian eks rumah singgah COVID-19, audit investigatif proses pengadaan dan pembayaran, pemeriksaan pihak-pihak terkait, hingga audit forensik terhadap sejumlah proyek dan penggunaan anggaran daerah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pada tanggal 4 Juni 2026, kami dari DPP Garansi dan Ampuh bersama-sama baru selesai menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi di pemerintahan Kota Pematang Siantar. Ada 3 yang kami laporkan. Yang pertama itu kami menyampaikan laporan yang sudah kami laporkan dan menyampaikan bukti tambahan, yakni pada dugaan korupsi pembelian eks rumah singgah COVID-19 Kota Pematang Siantar senilai 14,5 miliar yang telah kami sampaikan pada tanggal 13 April 2026 yang lalu. Baru laporan yang kedua kami, yakni adanya dugaan jual beli proyek atau pengaturan proyek di lingkungan pemerintahan Kota Pematang Siantar diduga dilakukan oleh wali kota itu sendiri, yaitu Wesley Silalahi, dengan cara terstruktur dan terencana. Baru yang ketiga itu adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran perusahaan umum daerah Air Minum Tirta Uli Kota Pematang Siantar. Jadi ada 3 kasus yang sudah kami laporkan. Mudah-mudahan persoalan ini ditindaklanjuti oleh pihak KPK itu sendiri dan semoga hukum bisa tegak lurus, adil, dan terciptanya Kota Pematang Siantar yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, kalau sejauh ini yang kami tahu, Bapak Prabowo selaku Ketua Umum DPP Gerindra dan juga selaku Presiden Republik Indonesia ini, siapapun orangnya, apapun golongannya, kalau dia memang betul-betul bersalah, dia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kita lihat, mau itu kader Gerindra ataupun kader-kader yang lain yang melakukan pelanggaran hukum ditindak tegas oleh negara, baik itu melalui KPK, kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, tangkap Wesley Silalahi. Terima kasih. Aksi unjuk rasa berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Setelah menyampaikan aspirasi dan menyerahkan dokumen tuntutan kepada KPK, massa membubarkan diri dengan harapan laporan yang mereka sampaikan dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dari Jakarta, tim liputan Selective News mengabarkan.